Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas materi mata kuliah kimia dasar. Jadi dalam materi mata kuliah dasar ini ada beberapa yang harus kita diskusikan. Sebenarnya materi ini nanti akan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, jadi di sini untuk materi pertama, materi mata kuliah kimia dasar, pastinya kita akan mengenal apa itu istilah dari materi. Jadi materi itu sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, jadi seperti kita ini suatu materi. Ya, karena kita punya massa dan kita menempati ruang. Ya. Dan untuk mengetahui bahwa suatu materi telah mengalami perubahan atau tidak, maka kita harus memahami sifat-sifat dari suatu materi. Karena setiap materi itu memiliki sifat-sifat yang spesifik. Ya, seperti kita, setiap orang pasti memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada beberapa perbedaan, ya saya rasa kalian sudah paham semua bagaimana sih untuk keadaan pada cair dan gas. Jadi di sini merupakan perbedaan dari bentuk partikel daripada cair dan gas. Sebenarnya di dalam perbedaan ini terlihat jelas yaitu susunan partikelnya. Ya, yang paling terlihat adalah jarak antar partikel dalam padat, cair ataupun gas. Jadi di mana di sini untuk padat kita terlihat sangat rapat dan teratur. Kalau cair di sini agak renggang dan tidak teratur, sehingga gas itu sangat renggang. Karena adanya jarak, perbedaan jarak ini akan mempengaruhi pada sifat yang lain, yaitu bentuknya, volumenya, jarak partikelnya. Ya, jadi mungkin nanti dari kalian bisa memberikan komentar bagaimana sih pengaruh dari jarak antar partikel kepada volume ataupun bentuk ataupun gerak partikel antara padat, cair ataupun gas. Selanjutnya di sini ada keberadaan partikel dalam suatu materi dapat diamati secara tidak langsung dengan melakukan proses difusi. Apa itu difusi? Ya, mungkin ada yang berpendapat nanti arti difusi. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ada suatu gas bromin. Ya, jadi gas bromin, kemudian di sini ada udara. Kemudian kalau misalnya terjadi reaksi, maka di situ ada pertukaran partikel di sini. Sehingga kalau kita awalnya ini bening, di sini dia berwarna coklat, lama-kelamaan maka di sini akan mengalami difusi. Ya, jadi akan mengalami difusi. Ingat ya, untuk difusi ini nanti artinya berbeda, berbanding terbalik dengan osmosis. Ya, kalau kalian waktu SMA pernah dengar istilah difusi, osmosis, itu dua hal yang berbanding terbalik. Ya. Contohnya juga seperti tinta. Kalau kalian masukkan tinta di dalam air, dia menggumpal kemudian menyebar seperti ini. Ya, itu merupakan percobaan sederhana difusi partikel. Untuk sifat fisika dan kimia pada materi, kalau sifat fisika maka kalian harus tahu apa sih titik poin dari ukuran dari fisika itu sendiri. Ya, jadi titik poin yaitu adalah seperti titik leleh, titik didih, massa jenis, viskositas. Apa itu viskositas? Mungkin ada yang mau berpendapat, ya, kalor jenis dan kekerasan. Jadi dalam sifat fisika ini akan mempengaruhi sifat dari materi tersebut. Ya, kalau kita lihat di suatu kimia unsur, ya, di tabel SPU pastinya ada namanya unsur hidrogen, titik didihnya berapa, titik lelehnya berapa, ya, massa jenisnya berapa. Jadi setiap kimia, setiap unsur itu memiliki identitas dari sifat fisikanya. Nah, begitu pula dengan sifat kimia. Jadi di dalam suatu konsep itu ada beberapa hal yang mengatakan itu akan berdampak pada sifat kimia. Contohnya di sini, kalau sifat kimia itu berbeda dengan sifat fisikanya. Kalau kimia biasanya lebih ke kemudahan untuk terbakar, kemudahan untuk mengalami proses perkaratan. Ya, jadi proses perkaratan atau disebut dengan oksidasi, kemudian pelapukan dan sebagainya. Adanya pH, adanya asam, adanya basa. Nah, di situ merupakan sifat dari kimia. Ya. Jadi akan berbeda. Jadi misal, ya, jadi kalau kita perhatikan di arang bakar ini, dari proses pembakaran kertas itu ada perubahan sifat fisika dan perubahan sifat kimia. Nah, mungkin nanti kalian ada yang mau berpendapat mana sih yang sifat fisika, mana yang sifat kimia itu, ya. Oke. Kemudian adanya perubahan materi dan energi. Ya, jadi kalau perubahan fisika seperti yang tadi, ya, berpengaruh pada titik didih, titik leleh, ya, suhu. Nah, itu merupakan sifat fisika dari suatu materi. Jadi kalau kita melihat dari perubahan fisika, kita lihat ketika es meleleh, pastinya di situ ada perubahan suhu.
Ya, berarti kalau perubahan es meleleh berarti awalnya suhunya naik menjadi rendah atau rendah menjadi naik. Ya, jadi di situ kalau fisika dilihat dari faktor suhunya. Kemudian bagaimana kalau kimianya? Nah, kalau kimianya, kalau misalnya saat meleleh, bagaimana sih partikel air saat meleleh? Berarti di situ awalnya jadi awalnya es batu menjadi air. Nah, berarti di situ bagaimana partikel H2O dalam keadaan membeku dan menjadi cair. Nah, itu kan dilihat dari perubahan kimianya. Ya, jadi kalau perubahan kimia biasanya harus adanya perubahan komposisi. Jadi ingat ya, untuk perubahan kimia, ingat itu harus adanya reaksi. Ya, kalau tidak ada reaksi berarti itu bukan reaksi kimia atau perubahan kimia. Contohnya seperti air gula. Ya, kalian masuk air, ditambahkan gula, maka di situ menjadi air gula. Apakah H2O ditambah gula itu merupakan reaksi kimia? Ya, ini mungkin nanti kita akan diskusikan di kelas. Silakan kalau ada yang berpendapat terkait ini. Kemudian di sini ada disebut dengan perubahan materi selalu disertai dengan energi. Nah, seperti kita manusia, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan mengalami konsep perubahan materi, di mana materi tersebut akhirnya akan menghasilkan suatu energi yang kita butuhkan. Ya, jadi energi tersebut kalau misalnya terlalu berlebih maka akan disimpan. Nah, disimpannya nanti bisa dalam bentuk lemak ataupun dalam bentuk gula darah. Nah, jadi di situ ada perubahan-perubahan materi yang kita butuhkan, kadang kita keluarkan, kadang kita simpan. Itu merupakan perputaran energi di dalam tubuh manusia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada unsur ya. Jadi tabel SPU ini merupakan unsur-unsur yang ada di dalam tata surya kita. Ya, kalau misalnya apakah ini merupakan perwujudan unsur-unsur yang ada di alam semesta? Belum tentu, karena belum tentu unsur yang ada di alam semesta sama persis seperti unsur yang ada di muka bumi. Ya, masih banyak unsur-unsur yang belum kita ketahui. Nah, jadi ada beberapa unsur yang kalau kalian pernah dengar unsur-unsur buatan. Ya, jadi kalau UUB, UU, nah ini merupakan unsur-unsur buatan di mana komposisi elektron, proton, dan neutronnya diubahnya gitu. Ya, jadi kalau unsur intinya apapun yang ada di tabel SPU itu merupakan unsur kalau dia berdiri sendiri. Misal kobalt, CO, berarti dia adalah unsur kobalt. Ya, hidrogen, berarti di situ dia sebagai unsur. Ya, karbon, berarti dia berdiri sendiri. Ya, tetapi kalau misal dia sudah bereaksi dengan unsur lain maka disebut dengan senyawa. Ya, saya rasa semuanya pasti paham ya bagaimana perbedaan unsur dan senyawa ya. Jangan sampai nanti saat kalian terjun ke lapangan kalian tidak bisa membedakan mana unsur mana senyawa. Ya, nanti kita bisa diskusikan kalau masih bingung bagaimana sih unsur dan senyawa ini. Ya, intinya konsepnya kalau senyawa itu gabungan dua unsur atau lebih. Jadi seperti kayak H dan O, H2O, H2O2, nah itu sudah senyawa karena gabungan antara unsur H dan O. Atau lebih, bisa menjadi seperti CH3COH, asam cuka, berarti ada unsur C, ada H, ada O. Oh, itu berarti senyawa. Ya, jadi kalian harus tahu membedakan kapan itu unsur, kapan itu senyawa. Ya. Kemudian di sini ada lagi namanya campuran. Nah, berarti kalau campuran ini dia itu gabungan dari beberapa senyawa. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat, misal tadi contohnya seperti air gula. Air gula itu sudah campuran. Karena apa? Karena terdiri dari H2O, ada gula. Nah, berarti kan H2O itu senyawa sendiri, gula itu senyawa sendiri. Berarti di situ dia merupakan suatu campuran materi. Kemudian kalau dilihat dari wujudnya, ya campuran tersebut digolongkan dalam dua hal, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi di situ akan terlihat bagaimana perbedaan campuran dari secara kasat mata. Nah, simpelnya seperti ini. Campuran homogen berarti serba sama, jadi terlihat sama. Ya, terlihat itu menjadi satu. Maka di situ penyusun campuran tidak dapat dibedakan. Ya, namun sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Misalnya di situ, kalau saya lampakkan di sini teh ya, berarti air teh, maka di situ rasa manis dari gula, warna coklat merah dari teh, dan wujud cair dari air.
Oke, jadi kalau kita dilihat secara teliti, maka di sini akan terlihat sebenarnya ya homogen karena sifatnya itu akan terlihat sifat dari unsur penyusunnya. Kemudian kalau heterogen akan lebih tampak jelas lagi karena di sini terpisah. Ya, seperti air kopi kalian bisa melihat oh itu ada endapan. Ya, jadi kalau misalnya udah ada endapan itu contoh dari heterogen. Kemudian bagaimana sih kita untuk membedakan zat tunggal ya, dari mana zat tunggal ini ada senyawa atau unsur dari campuran. Ya, jadi kalau zat tunggal itu memiliki titik didih atau titik leleh ya yang tetap. Ya, jadi kalau kita lihat di tabel SPU setiap unsur memiliki titik didih atau titik leleh yang sudah konstan. Ya, apakah saat uji di laboratorium itu akan hasilnya sama? Nah, silakan komentar. Ya, pastinya nanti ada beberapa hasil yang tidak sama. Kenapa sih kok tidak sama dengan yang di tabel SPU? Ada faktor apa? Nah, silakan mungkin ada yang bisa komentar di kolom komentar. Kemudian kalau campuran, titik didih atau titik lelehnya berentang karena senyawanya sudah tidak murni. Ya, jadi kalau kita melihat dari campuran itu sudah terdiri dari beberapa senyawa. Jadi rentangnya sangat jauh, tergantung komposisi dari senyawa yang ada di campuran tersebut. Kalau campuran dapat dipisahkan dengan menggunakan proses fisika. Ya, sedangkan kalau zat tunggal senyawa hanya dapat dipisahkan dengan suatu reaksi kimia karena lebih kompleks. Ya, sedangkan kalau campuran itu dia dengan menggunakan proses fisika. Di sini ada beberapa cara untuk melakukan proses pemisahan campuran. Ya, untuk proses pemisahan campuran di sini dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Ya, yaitu contohnya itu pengayakan ataupun filtrasi. Saya rasa semuanya pasti bisa ya untuk melakukan proses penyaringan seperti kalian memeras ekstrak dari santan, maka disitu menggunakan saringan. Berdasarkan perbedaan titik didih, destilasi ataupun disebut dengan penyulingan. Kemudian berdasarkan perbedaan muatan, elektroforesis. Nah, yang dimaksud di sini biasanya untuk membedakan muatan positif ataupun negatif. Kata lain adalah istilah kation dan anion. Berdasarkan perbedaan kelarutan. Jadi kelarutan di sini untuk melihat bagaimana sih senyawa itu akan larut yang cocok dengan siapa. Dengan konsep ekstraksi, rekristalisasi dan kromatografi. Nah, yang pertama di sini filtrasi. Ya, jadi ingat untuk semua proses ini, ya proses pemisahan campuran ada yang dikenal dengan istilah filtrat dan residu. Pasti akan menghasilkan suatu filtrat dan residu. Oke. Siapa yang bisa berpendapat apa itu filtrat dan residu, silakan chat di kolom komentar. Kemudian untuk filtrasi ini, metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berupa penyaringan. Ya, jadi nanti kalian akan melakukan percobaan ini secara sederhana, paling sederhana yang akan dilaksanakan di rumah kalian. Ya. Kemudian sublimasi. Nah, untuk sublimasi ini proses penyubliman. Ya, proses penyubliman ini nanti kalian akan melakukan percobaan ini dengan cara kapur barus, menggunakan kapur barus ya. Jadi kapur barus di situ dari padat menjadi gas itu merupakan proses sublimasi. Nah, nanti ada tambahan es batu. Kenapa sih kalau diperlukan es batu ini? Nah, siapa yang bisa berpendapat? Nah. Oke, kemudian kristalisasi. Nah, proses kristalisasi ini contoh dari proses pembuatan garam. Ya, karena apa? Karena metode ini dilakukan untuk memisahkan ya zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Contohnya garam pada air laut. Ya, di dalam air laut kan tidak cuma ada air dan garam, tetapi masih banyak mineral-mineral yang terkandung dalam air laut tersebut. Nah, kita hanya mengambil kristal garamnya. Bagaimana sih untuk mengambil kristal garamnya? Ya. Kemudian dalam metode ini kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Jadi di dalam suatu proses kristalisasi ini akan terlihat bagaimana perbedaan dari titik didih dan titik beku dari suatu senyawa di dalam campuran. Kemudian selanjutnya adalah destilasi. Nah, destilasi ini juga untuk mengambil zat murni di dalam suatu campuran. Biasanya untuk proses pemisahan destilasi ini dengan cara perbedaan titik didih. Ya, dasar pemisahannya dengan melihat dari perbedaan titik didih. Jadi misal di sini air garam ya. Di situ ada air garam. Maka air dan garam pasti memiliki dari sifat campuran kan tadi sudah terlihat bahwasanya campuran memiliki rentang
titik didih yang berbeda-beda tergantung senyawa yang ada di campuran tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ada air dan garam, siapa yang mendidih terlebih dahulu, maka di sini biasanya adalah air karena titik didihnya lebih rendah. Dia akan menguap terlebih dahulu dan adanya kondensor. Kondensor itu adalah pendingin. Kenapa dibutuhkan pendingin? Karena agar mengubah fase dari gas titik uap ini, dia akan mengalir sehingga cepat menjadi air. Ya, jadi kalau misalnya kamu nunggu di sini dia akan menggas, tapi dengan adanya kondensor mengubah fase gas di sini menjadi tetesan air. Itu konsep destilasi. Kemudian ada dikenal ekstraksi. Jadi ekstraksi ini metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Jadi misalnya ekstraksi kulit manggis. Kita melihat apa yang kita ambil dari kulit manggis. Misal kita akan ambil dari pewarna dari warna kulit manggis. Nah, berarti kita cari pelarut yang cocok untuk mengambil pewarna tersebut. Nah, jika sudah menemukan pelarut yang cocok, kita alurkan dalam campuran dari kulit manggis tersebut, kita ekstraksi. Jadi proses ekstraksi di sini dia akan memisahkan zat yang terlarut dengan zat yang tidak larut. Itu konsep dari ekstraksi. Sehingga konsep ini harus membutuhkan pelarut tertentu, pelarut yang sesuai dengan apa yang kalian akan ambil. Ekstraksi. Kromatografi ini sebenarnya untuk mengecek suatu campuran itu akan sangat larut, sangat mudah terpisah, sangat mudah terurai dengan pelarut apa. Ya, ini kan contohnya seperti air ya. Kalau ada bercak tinta, maka tinta itu akan menyebar sebenarnya ya. Nah, kira-kira dalam konsep kromatografi di lapangan biasanya misal senyawa X ini lebih cocok dengan pelarut mana? Apakah dengan heksan, apakah dengan alkohol, apakah dengan air, apakah dengan benzen? Nah, itu dicoba satu persatu. Dilihat dari rentang titik gerak dari kromatografi tersebut, kira-kira zat tersebut akan mudah larut atau pelarut yang sangat baik dengan zat tersebut itu apa? Itu dicek dari kromatografi. Kemudian dengan sentrifuge itu pemisahan dengan cara bantuan gerak sentrifugal. Ini merupakan konsep sentrifugal, gerak melingkar ya kalau kita belajar di fisika. Dengan adanya ini maka akan mempermudah proses pengendapan, proses pemisahan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, saya contohkan di darah kan ini koloid sebenarnya. Jadi kalau dimasukkan dalam sentrifuge, dia akan terlihat muncul endapan. Ya, maka di situ ada sel darah merah, sel darah putih, keping-keping darah akan terlihat. Ya, sedangkan yang benar-benar cair itu dikenal dengan plasma darah. Ya, intinya seperti itu. Ya, kalau konsep secara sederhana contohnya kayak menggoreng keripik. Ya, kalau pabrik keripik biar minyaknya benar-benar kering, biasanya ada alat sentrifuge. Itu benar-benar mengeluarkan sisa minyak yang ada di dalam keripik tersebut. Contoh proses pemisahan saya contohkan di sini adalah pembuatan minyak kayu. Masih banyak hal ya yang ada di sekitar kalian. Mungkin dengan adanya materi ini kalian terinspirasi. Oh, ternyata proses ini dengan menggunakan konsep proses pemisahan. Ya, silakan kalian berikan komentar apa sih yang kalian dapatkan proses-proses yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Dalam proses pembuatan minyak kayu putih ini dia sangat menggunakan bahan yang sederhana, alat dan sederhana. Ya, jadi bahannya itu apa? Yaitu bahannya adalah minyak daun kayu putih. Ya, jadi di sini prosesnya dengan cara penguapan minyak dari daun, kondensasi. Ya, agar apa? Agar titik dari ekstrak minyak kayu putih itu cepat. Kemudian dari proses penguapan ini kan akan menghasilkan minyak atsiri, minyak kayu putih. Jadi dikenal dengan proses atsiri, minyak atsiri. Nah, dari minyak atsiri ini dihasilkan minyak kayu putih dan itu masih kotor. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih kotor, masih ada pengotor lainnya. Sehingga di sini perlu dilakukan proses pemisahan campuran. Nah, kemudian dari proses di sini maka akan dibutuhkan proses penyulingan agar dari pabrik tersebut benar-benar menghasilkan minyak atsiri atau minyak kayu putih yang murni tanpa pengotor. Ya, jadi di sini yang pertama terlihat jelas paling mudah yaitu dengan cara pemisahan air. Karena di sini untuk proses pemisahan air, proses perebusan itu pasti akan menghasilkan titik uap air sebagai pengotor utama. Nah, di sini akan lebih mudah. Karena apa? Karena minyak kayu putih